Hai guys, kembali lagi dengan saya Yosua. Di sini kita membahas kepemimpinan Musa masih dalam film karangan Scott Riddle yang disutradarai oleh beliau. Jadilah seorang pemimpin atau calon pemimpin yang memberi penghargaan besar kepada pemimpin sebelumnya yang telah menjabat dan telah selesai melaksanakan jabatannya, mungkin karena sakit atau memang sudah periodenya sudah berakhir, tetap berikan penghormatan, penghargaan. Dan di dalam film ini Musa, walaupun Fir'aun itu dalam hierarki bukan orang tua kandungnya, tapi secara gelar Fir'aun tetap berhak mendapatkan penghormatan tinggi dari seorang Musa. Belajar dari Musa, jadilah seorang pemimpin yang memberi penghargaan tulus kepada orang yang telah menjabat sebagai pemimpin sebelumnya di masa sebelumnya. Baiklah guys, berikutnya yang kedua yang kita pelajari dari Musa ialah jangan kecewa apabila kita belum ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Ya, karena suatu kepemimpinan atau suatu jabatan itu datangnya dari atas guys. Raja di atas segala raja itu yang memberikan kita kepemimpinan. Bagi kita orang Indonesia, Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan semesta alam itulah yang akan memberi kita jabatan. Oleh karena itu jangan kecewa, tetap kuat. Baik guys, yang ketiga yang kita pelajari dari Musa ini agak berat. Jadilah seorang pemimpin yang nampak polos padahal kita tahu. Kita menunjukkan kepolosan kita supaya berjalannya kepemimpinan itu langgeng atau ya tidak ada saling curiga. Karena Musa itu rupanya telah ketahuan dia orang Ibrani dan telah membunuh pasukan Mesir. Nah, di sini dilema sekali. Musa harus menutupinya demi berjalannya pemerintahan itu dengan baik. Walaupun akhirnya ketahuan. Ada istilah kita tahu bahwa mereka tahu bahwa kita tahu. Nah, ini sangat sulit sekali dijabarkan. Yang pastinya tutupilah segala sesuatu sampai semuanya terbongkar dengan soft dan siap-siap menerima konsekuensinya. Yang pastinya pemerintahan itu tetap harus berjalan. Baik guys, masuk bagian yang keempat yang kita pelajari dari Musa. Jadilah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan kita untuk melindungi orang-orang di bawah kita. Kita boleh keras, kita boleh tegas, bukan tujuannya untuk diri kita, tetapi untuk melindungi orang-orang di bawah kita. Dalam kasus ini Musa dengan sangat dia melindungi Miriam kakaknya, yang juga ketahuan adalah saudaranya Musa di dalam film ini ya. Jadi Musa memilih untuk meninggalkan jabatannya asalkan kakaknya Miriam itu tidak dilukai oleh Fir'aun. Jadilah seorang pemimpin yang menggunakan kekuatan untuk melindungi. Oke guys, kita kembali ke dalam pembahasan kita mengenai kepemimpinan Musa. Ini yang kelima ya. Nah, yang kelima atau yang berikutnya lah, nggak tahu lah yang berapa. Jadilah seorang pemimpin yang memberi kesan baik semasa kita memimpin atau semasa kita menjabat sesuatu kepemimpinan. Karena apa? Musa kan akhirnya dia dibuang guys. Nah, pada saat dia dibuang itu ternyata dia menemukan ada pedang yang dititipkan di dalam sarung sleeping bednya itu. Ya, saya nggak tahu alasannya apa. Yang pasti mungkin dulu Musa itu pernah menyelamatkan Firaun itu sih dalam peperangan itu. Maka jadilah seorang pemimpin yang punya kesan baik ketika kita menjalankan jabatan kita. Oke guys, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai kepemimpinan Musa. Jadilah seorang pemimpin yang bersahabat dengan masalah yang sedang datang. Dalam film ini Musa itu mau dibunuh oleh pembunuh bayaran karena harga dia mahal, dia seorang buronan. Ketika dia mau dibunuh itu dia menghadapi dengan tenang para pembunuh bayaran itu dan akhirnya dia bisa menang. Dan ternyata dia dapat 2 ekor kuda dan 2 pedang, 2 panah untuk dia bisa melanjutkan perjalanannya. Oke guys, bagian ketujuh yang kita pelajari dari kepemimpinan Musa. Jadilah seorang pemimpin yang tidak mau diremehkan atau menjaga supaya kita jangan direndahkan oleh orang lain. Karena dia sudah buronan, dia mau dibunuh, pokoknya nama baiknya hancur. Tapi dia harus ingat bahwa dia tetap emas, dia tetap potensi yang dapat meledak kapanpun. Gunakan potensi itu untuk
menolong atau menjaga. Dan dalam film ini dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi para gembala-gembala wanita. Nah, Musa sangat hebat sekali. Dia seorang buronan tapi tidak berkecil hati, tetapi dia gunakan potensinya untuk melindungi. Oke guys, kita masuk bagian terakhir dari kepemimpinan Musa. Jadilah pemimpin yang menghargai tokoh atau pemimpin di daerah di mana kita ditempatkan. Dalam hal ini Musa itu melarikan diri di negeri orang Midian. Di situ kan ada pemimpinnya. Hormati guys, jangan sampai kita menunjukkan kita super power. Karena apa? Musa ini kan hebat ya, anak raja, tapi dia nggak nunjukin itu. Dia merendahkan dirinya supaya dia bisa diterima di masyarakat, di mana dia melarikan diri. Dan akhirnya benar dia menikah dengan anak Jitro, pemimpin daerah setempat, dan dia bisa bekerja. Dan akhirnya hidupnya terjamin lah guys.